Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi. Di sini sekarang saya bakal ngejelasin dari bab 1 sampai bab 5 tentang pengenalan komputasi. Semoga bisa ngebantu, soalnya banyak teman-teman aku kesulitan waktu belajar pengenalan komputasi pas TPB. Kalau ada pertanyaan, saran atau kritik bisa langsung ke komen. Semua sumber aku ambil dari modul pengenalan komputasi TB 2022 yang dibuat oleh tim pengenalan komputasi praktikum itu sendiri. Dan Web3 School ini aku saranin buat sumbernya. Web3 School. Oke, nanti semua catatan bakal aku kirim di link yang udah ada di deskripsi. So ya, kita mulai aja buat install Python. Aku harap kalian lihat dari sumber lain, dari YouTube lain, soalnya udah banyak yang ngejelasin tentang itu. Aku bakal ngejelasin secara materinya aja. Oke, kita mulai. Hal-hal awal yang perlu diketahui adalah variabel pada Python tidak boleh didahului oleh angka. Dia itu cuma boleh didahului oleh eh, huruf kayak gini ayam dan nggak boleh ada spasi gitu kayak ayam goreng itu nggak boleh gitu, harus nyambung semua ayam goreng gini aja kalau mau ngebuat variabel. Terus variabel pada Python dan sintaks mempunyai sifat case sensitif, maka perbedaan huruf besar dan huruf kecil akan berpengaruh dan diperhatikan. Kayak gini aja, ini kita mau nulis print tapi P-nya gede, itu bakal nggak jalan kecuali kita P-nya bener gitu, P-nya kecil. Ini bakal kelihatan banget. Ayam bakal berbeda dengan ayam yang kecil ini. Ketika pemanggilan nanti gitu, atau ketika kita pakai variabelnya, nanti bakal beda lah. Variabel tidak perlu dideskripsikan tipe data. Ini kalau kalian yang udah pernah nyobain C++ pasti tahu. Variabelnya nggak perlu dideskripsikan lagi. Kalau di C++ kita harus kasih tahu variabel ini tipe datanya apa gitu. Terus kita, walaupun gitu, aku bakal ngejelasin tipe data soalnya nanti kepake buat input dan lain-lain gitu. Tipe data di Python tuh sebenarnya kayaknya ada banyak. Kalian bisa cek sendiri lebih komplitnya tuh di Web3 School. Yang buat yang menurut aku penting adalah empat ini gitu. Tipe data string yaitu kata-kata. Nah, caranya adalah misal kita tulis kayak gini, bakal beda ya string sama variabel gitu. Kalau kita udah nambahin titik dua di sini, titik dua kayak gini, itu artinya dia dianggap string. Integer adalah bilangan bulat, itu ya kalian tahu sendirilah kayak 89 atau 9 aja gitu sama aja. Terus boolean, boolean atau logika, dia itu cuma ada dua, true dan false. Nah, ini tipe datanya. Dan aku ingatin lagi, ini harus case sensitif, jadi dia kalau nggak salah harus besar deh, true. Tuh, dia bakal muncul warna. Sedangkan kalau true, dia nggak. False, bakal muncul. Kalau false, nggak. Oke, kita lanjut. Float, bilangan desimalnya ini koma-koma gitu. Udah, maju ke operator aritmatika. Nah, nanti di coding itu kita bisa ngolah sebuah apa ya, data gitu. Misal kita ngolah integer atau bilangan bulat, kita bisa pakai operator matematika kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, yang mungkin agak asing di kalian adalah floor function dan sisa bagi atau modulo. Nah, asingnya gimana? Floor function itu ketika kita ngebagi, dia tuh selalu diturunkan. Misal 2,2, kalau kita pakai floor function tuh 2 langsung gitu. Kayak ini contohnya. 3 floor function 2. Atau ya di apa ya, aku floor function itu sebenarnya kan sebuah fungsi. Kalau ini aku nggak tahu deh namanya apa operatornya. Jadi kalau 3 di floor function kan oleh 2 itu satu. Kenapa? Aslinya kan 1,5, cuman karena dia floor function dia tuh selalu diturunkan ke yang terkecil satu. Sedangkan ini sisa bagi atau modulo. Sisa bagi atau modulo itu gimana? Sisa bagi itu apa ya? Sebutannya kalau di matematika, aku lupa deh apa. Cuman gini, 3 dibagi 2 itu bakal sisa satu kan? Atau contohnya, wait, yang agak beda sedikit itu adalah 5 dimodulokan oleh 3. Ini bakal sisa berapa? 5 itu dapat dibagi oleh 3 cuman sekali gitu. Terus ada sisa angkanya 2 yang nggak bisa dibagi habis oleh 3. Jadi ini bakal 2. Nah, mungkin gitu ya modulo.
Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa sebenarnya bisa search. Soalnya di Google banyak banget penjelasan tentang ini. Terus ada lagi operator hubungan. Operator hubungan, nah, dia tuh bakal beda sama dengan ini, sama dengan yang kayak cuman sekedar gini yang aku tulisin dalam tanda kurung. Itu tuh beda gitu. Nanti aku jelasin apa bedanya. Kalau ini sama dengan tiga, ya betul. Tiga sama dengan dua ya salah gitu ini. Terus tidak sama dengan. Nah ini harusnya nggak ada spasi, cuman di Notion tuh auto gitu, auto jadi tep. Oh bisa, oke. Tidak sama dengan, tidak sama dengan tuh kayak gini bentuknya. Beda kayak ini. Pokoknya kalau ini betul lah ya, tiga tidak sama dengan dua. Kalau tiga sama dengan tidak sama dengan tiga, itu kan aneh, bukan gitu salah ini. Ini contoh false, ini contoh true. Kurang dari ini kalian udah bisa sih harusnya. Udah diajarin di SMP mungkin, SMA. Aku lanjut aja ke operator logika. And aku nggak tahu buat kurikulum yang sekarang SMA itu ada nggak ya materi logika. Cuman mudahnya gini. Operator and jika ada kedua pernyataan. Tapi kalau kamu mau dia benar, bernilai benar, dua pertanyaan itu harus benar juga. Satu lebih dari nol, betul. Dan dua sama dengan dua, betul. Dua-duanya betul, berarti secara keseluruhan ini tuh betul gitu nilainya. Coba contoh salahnya adalah satu lebih dari nol, betul. Dan dua lebih dari tiga, salah. Secara keseluruhan, ini tuh bernilai salah karena ada salah satu yang salah gitu. Kalau N tuh kedua pernyataannya harus bernilai benar. Terus ini masuk ke OR. OR tuh mirip kayak N, tapi dia hanya satu pernyataan aja itu udah memenuhi. Ini satu lebih dari nol, betul. Atau dua kurang dari satu, ini salah. Tapi karena OR itu cuman satu pernyataan aja, terus kita bisa anggap keseluruhannya benar, maka ini benar. Sedangkan ini satu kurang nol, satu kurang dari nol salah, dua kurang dari satu salah juga. Nah kalau keduanya salah ya keseluruhan pernyataan ini bernilai salah. Kalau not itu ya mengembalikan aja, mengembalikan ya, ya ngebalikin lah. Not tiga kurang dari dua, tiga kurang dari dua tuh salah kan aslinya. Cuman karena kita kasih not itu dia bakal jadi benar. Ini contoh salahnya juga. Oke. Lanjut ke operator tambahan. Operator tambahan sama dengan dapat memasukkan. Nah, ini beda. Sama dengan yang di sini, sama-sama dengan yang di sini itu beda. Kalau sama dengan yang di sini itu hubungan apa ya? Relational atau ya, ya hubungan tiga sama dengan tiga nggak betul nggak gitu. Tiga sama dengan dua betul nggak gitu. Sedangkan kalau ini dia tuh sifatnya memasukin sebuah value. Ini 15 ke N. Jadi nanti kalau kita tanya N-nya berapa dari pernyataan ini? N-nya 15 gitu. Itu bedanya. Jadi ini sama dengan di sini tuh dia masukin sebuah value atau sebuah angka ke dalam sebuah variabel atau kalau kita mau string bisa gini, ayam. Nanti N ini punya value yang bertipe data string yang isinya ayam gitu. Itu bisa-bisa aja. Terus penjumlahan ini plus terus sama dengan ini tuh sebenarnya gini. N eh plus 5 plus sama dengan 5 dengan data N sama dengan 15 awal akan didapat N sama dengan 20. Jadi misal kita udah definisikan bahwa N itu sama dengan 15 awalnya. Ketika N plus sama dengan 5 itu nanti ketika kita print N itu bakal sama dengan 20. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya sama aja kayak N sama dengan N plus 5. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kita harus definisiin dulu awalnya gitu. Kalau enggak ya nanti komputer bingung. N di sini maksudnya apa gitu. Karena kita udah manggil dari awal gitu kayak N sama dengan N sama dengan 5. Terus nanti komputer nanya, kalau awal-awal nggak didefinisiin seperti ini, misal kita nggak ada aja. Nanti muncul error. Karena awalnya nggak tahu gitu. Komputer tuh N tuh isinya apa. Maka yang perlu diketahui adalah kita harus definisiin dulu setiap penggunaan operator tambahan ini. Misalnya awalnya N sama dengan 5. Ketika ini dicoba,
Ini nanti n sama dengan berapa? 10 gitu. Karena n udah tahu 5. Taruh aja 5, 10 gitu. Itu berlaku ke semuanya ya. Pengurangan, kalian, bagian, for function, sama modulo yang udah aku jelasin tadi. Gitu. Mungkin dari operator-operator yang bisa kalian gunain saat apa ya? Coba-coba mengenai Python. Sekarang ke sebuah apa ya? Aku sebutnya itu sintaks, cuman aku nggak tahu apakah penggunaan definisi sintaks ini betul atau enggak. So ya, input dan output. Input itu bisa kita gunakan untuk mengambil masukan dari user. Jadi kita yang masukin gitu nilainya berapa. Terus nyimpan pada sebuah variabel. Nah, makanya dia pakai sama dengan ini yang satu. Karena dia bukan ngecek relasi antara kedua value, tapi kita masukin sebuah value ke dalam variabel. Terus ini output dapat ditujukan kembali dengan output. Nah, caranya gimana? Caranya gini, variabel yang diberi input, terus ya udah ini sintaksnya kayak input dalam kurung, terus ini teks yang kalian mau keluarin nanti. Nah, kalau kalian bingung, itu bakal kayak gini. Misal aku mau nyimpen gampang sama dengan input dimasukin bebek. Nanti yang muncul tuh di terminal bakal gini. Bebek tuh kita tinggal input aja apa ini di sini gitu. Nah, ini ketika kita masukin ini karena bentuknya string, kita di gampang tuh dia bakal nyimpen nyimpen nilai ini gitu. Kalau dia kamu mau spesifik mau inputnya integer ya udah tambahin int. Terus ini hati-hati ya ini tutup kurungnya aku kurang satu nih. Oke. Jadi tutup kurung, buka kurungnya hati-hati karena kadang suka error, terus bingung errornya di mana, taunya hal-hal sepele kayak gini. Terus print itu buat output. Nih misal kita coba print gampang. Apakah si gampang ini udah nyimpan value yang kita masukkan? Kita coba gampang, kita ini gampang ah. Nah, dia ternyata udah nyimpen dan kita bisa output atau munculin dia di terminal. Gampang ah, memang gampang. Oke, lanjut. eh Ya, input output percabangan. Nah, ini mungkin kalian bakal agak bingung, cuman aku coba jelasin. If kondisi, habis itu isinya ada, oh iya aku lupa nambahin. Di sini ada indentansi nggak ya? Aku jelasin. Aku nggak jelasin. Oh ini, memperhatikan indentansi dan pergantian baris. Apa yang dimaksud dengan indentansi? Itu tuh tentang koma ini nih. Kayak dia tab ini tuh dia bakal berpengaruh. Kenapa? Ini pengaruhnya kalau dia if else terus kayak nanti ada pengulangan itu dia bakal berpengaruh gitu. Misal kita coba aja langsung ya, if kondisi programnya apa yang harus dijalankan. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, dia bakal masuk ke dalam body atau badannya gitu tentang apa yang harus dijalankan. Misal gini, kita pakai hubungan tadi yang operator relasional if satu sama dengan satu, print gampang. Nah, indentansi itu ini ketika kita eh, gini, dia salah ketika kita kasih tab itu dia bakal benar. Terus jangan lupa if tuh harus ada ini ya, petik dua, petik dua, apa titik dua. Apakah ini kondisinya betul? Kondisinya betul karena satu sama dengan satu. Jadi kita nanti bisa print gampang, gampang. Tep. Nah, dia bakal muncul. Tapi sedangkan kalau kita salah, ini misal tidak sama dengan satu tidak sama dengan satu, dia nggak bakal muncul. Gampang. Tuh, dia nggak bakal munculin apa-apa karena kondisinya itu udah salah. Contoh lagi, Elif. Elif tuh kita mau masukin kondisi lagi gitu kayak apakah benar nggak sih dua lebih besar dari tiga atau yang muncul tiga lebih besar dari dua. Udah gitu kita print. Oke, betul. Nah, kalau misal yang if ini nggak terpenuhi, dia bakal loncat ke elif ini, ngecek lagi kondisinya, apakah ini betul atau enggak. Coba bebek, betul nggak ya? Tep. Oke, betul. Berarti dia masuknya ke dalam elif ini. Gimana kalau elifnya itu sendiri salah? Elif. Jadi elif itu bisa digunakan beberapa banyak ya bebas infinite gitu sesuka kalian. Dua lebih besar dari tiga. Ini kan salah ya.
print salah. Betul gak? Betul gak? Nah, kalau udah ini salah, dia bakal loncat ke sini. Kalau elif yang ini salah, dia bakal loncat ke sini. Kita coba. Oke. Oke, betul. Berarti yang ini udah ke skip sama sama komputer. Masuk langsung ke sini. Nah, terus ada lagi else. Nah, else tuh berfungsi kalau semua kondisi dari ini itu udah salah. Kayak 3 lebih besar dari 4 itu bakal salah. Dan dia bakal loncat ke else. Print. Woi, betul. Oke, terus kita masukin aja. Asal ini aku integer. Woi, betul. Berarti yang 3 di atas itu udah pasti salah karena kondisinya salah. Atau kalian mau ngecek. Hmm, kita tambahin variabel baru, cek, mengecekkan gitu. Oke, input satu input. Ya udah gini aja tuh bisa gitu. Ini gini aja bisa, cuman nanti aku tunjukin dia munculnya tuh cuman kayak kosong, tapi kita harus input if ini. Kalau misal ceknya kita masukin sama dengan, oh ya hati-hati, kalau input kayak gini dia otomatis string setauku. Jadi misal kita cek 2 bebek, misal kita input ngasal 1, 2, 3. Nah, ini yang inputan cek ada di bawahnya, tepat di bawahnya. Kita masukin 2. Oh iya betul, kenapa? Karena yang diinput oleh inputan kayak gini doang itu auto jadi string. Makanya yang aku jelasin tadi, kalau mau integer kita tambahin lagi int. Nih. Kalau gini kita masukin 2, harusnya munculnya print yang kita masukin di gampang ini. Misal, oke betul 2. Kita masukin 2, oke betul 2 muncul gitu. Ini berarti kondisi yang di sini udah terpenuhi. Itu penjelasan tentang percabangan. Ini ada contoh soal dari modul pengenalan komputasinya TB 2022. Kita mungkin bisa coba ya. Menggunakan contoh program bilangan positif, negatif, dan nol sebelumnya, kembangkanlah program tersebut. Ketika masukkan bilangan positif, program akan menentukan bilangan tersebut ganjil atau genap. Nah, ini setiap pengerjaan tuh kalian harus tahu dulu. Ini tuh kalian pecah masalahnya. Ini apa sih objektifnya itu kan dia nyari. Dia munculin, bisa menentukan mana yang ganjil, mana yang genap, ya kan? Artinya ganjil itu syaratnya apa? Ganjil itu syaratnya ketika suatu bilangan A dimodulokan oleh bilangan B itu tidak sama dengan nol. Kenapa? Karena 3 dimodulo oleh 2 itu pasti ada sisa kan. Dia pasti ada sisa yaitu 1. Kalau ganjil tuh selalu bakal ada sisa gitu. Kalau genap kebalikannya A dimodulokan oleh B itu harus sama dengan nol karena dia harus habis dibagi oleh A, sorry. B-nya 2 berarti. B-nya 2. Misal A-nya 4 dimodulokan oleh 2. Ya ini nol. Ini bakal sama dengan nol gitu. Karena ya harus habis dibagi lah. Dia habis dibagi oleh eh, ya harus habis dibagi oleh bilangan 2. Terus di sini kasih tahu sih. Dia ada permasalahan lagi yaitu harus bisa nentuin positif atau negatif. Nah, terus kita ya udah ini tinggal kasih tahu bahwa A atau N deh karena kita mau input N kan. Itu kalau dia positif syaratnya adalah lebih besar dari nol, kalau dia negatif kurang dari nol. Oke. Gimana caranya kita bisa nentuin dan ngegabungin eh kedua syarat ini gitu atau kedua permasalahan ini? Ya udah kita coba aja pakai logika N yang udah aku jelasin gitu. Ketika dia positif dan dia dimodulkan habis terbagi, artinya dia apa? Artinya dia positif genap. Jadi gunakan ini N. Kita coba ya. Misal kita masukin nilai N. Ini bebas variabelnya kalian semudah kalian. Terus aku pakai int karena kita mau masukin sebuah bilangan langsung. Kan nilai N. Terus kita cek if N. Ini biar pakai tutup kurung, buka kurung karena biar nggak mudah error sih. Di modul N, kalau dia positif, N ini
N habis dibagi oleh 2, artinya apa? Artinya dia print bilangan positif genap. Kalau elif, karena kita mau banyak kondisi kan. Sorry. Kalau elif, N lebih besar dari 0, kita kasih N. N tidak habis dibagi 2. Eh, ya, tuh. Tuh dia harus, sorry, sorry. Ini harus ada print. Nah, ini hati-hati ya indentansi. Indentansi kayak gini penting soalnya kalau enggak nanti ya error. Aku lupa nunjukin itu. Sebentar. Bilangan positif kecil. Terus ini alif. N kurang dari 0. N dibagi 2. Tidak sama dengan, harus sama dengan 0. Berarti ini apa yo? Bilangan negatif genap dan seterusnya gitu. Nah, ini fungsi else tuh kalau misal selain dari ketiga ini yang pasti ada satu lagi gitu, satu kondisi lagi sebenarnya. Cuman kita nggak usah pakai elif karena capek kan nulis kayak gini. Jadi pakai else saja karena selain dari tiga kondisi ini cuman ada satu kemungkinan yaitu bilangan bilangan negatif ganjil. Oke. Ini harusnya udah bisa kita coba sih. Kita coba n masukkan nilai n. Ya aku takut salah. Oke, betul. 2 positif genap benar. Kalau kita masukin 3 positif ganjil benar. Kalau kita masukin negatif 3, ini kan nggak ada nih di kondisi ini. Berarti artinya harusnya masuknya else, bilangan negatif ganjil. Kalau kita run, tep, bilangan negatif ganjil. Oke, semuanya udah betul. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Buat yang dua ini aku harap kalian bisa nyobain sendiri. Clue-nya adalah ketika kalian input, aku kasih clue, eh, angka pertama. Inputnya ini ya, kalau kamu masukin angka INT. Kalau kalian operator misal, langsung input aja, itu clue. Terus nanti kalian cek apakah operatornya sama dengan misal kalian mau plus plus gitu. Apakah operatornya sama dengan plus? Berarti kalau dia ternyata sama dengan plus, printnya apa yuk? Angka pertama, bla 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 bla, atau gimana? Pokoknya kalian cari tahu sendiri. Untuk jawabannya sebenarnya nanti aku kasih. Tapi aku harap jangan langsung lihat ya, tapi coba dulu yang kedua ini kalkulator sederhana. Oke, mungkin segini aja. Makasih. Kalau ada pertanyaan, balik lagi langsung komentar aja. Oke, makasih dan sampai jumpa.